Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yusrin Taufik Abdillah SPD akan memaparkan resume kesiapsiagaan bela negara dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Bab 2 tentang kerangka kesiapan bela negara. A. Konsep kesiapan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang dimiliki warga negara untuk menghadapi berbagai situasi demi menjaga NKRI. Ini merupakan bentuk kesadaran dan pengorbanan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya pembelaan, pertahanan, dan keamanan negara. B. Kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Pelatihan dasar CPNS mempersiapkan peserta dengan kesiapsiagaan bela negara melalui pemahaman konsep dan latihan fisik serta mental. Kegiatannya mencakup keprotokolan, tata upacara, pola hidup sehat, dan latihan ketangkasan. CPNS juga dibekali wawasan kebangsaan dan analisis strategis untuk mengatasi permasalahan birokrasi. Tujuannya adalah membentuk CPNS yang siap melaksanakan kebijakan, melayani publik, dan menghadapi tantangan. Kesiapsiagaan bela negara adalah penanaman disiplin, cinta tanah air, dan pengabdian pada negara. C. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara memiliki banyak manfaat, antara lain membentuk disiplin waktu dan aktivitas, menumbuhkan jiwa kebersamaan dan solidaritas, membangun mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa cinta tanah air dan patriotisme, melatih jiwa kepemimpinan, mengajarkan berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama, menghilangkan sikap negatif seperti malas dan egois. Manfaat ini membentuk karakter individu yang jujur, tegas, adil, dan peduli. Bab 3. Kemampuan awal bela negara. A. Kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh yang berfungsi secara efisien tanpa kelelahan berlebihan, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kesehatan fisik yang baik penting untuk produktivitas dan daya tahan tubuh. Namun, kemajuan teknologi dan gaya hidup kurang bergerak serta kebiasaan tidak sehat dapat menyebabkan penyakit tidak menular seperti jantung dan hipertensi. Oleh karena itu, penting untuk beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari untuk menjaga kesehatan jasmani dan mental, serta meningkatkan kualitas hidup. B. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani dan mental saling terkait dan penting bagi setiap individu, terutama pegawai negeri sipil. Kesiapsiagaan jasmani yaitu kemampuan fisik untuk melaksanakan tugas tanpa kelelahan berlebihan atau cedera, dijaga melalui gaya hidup sehat, olahraga, dan istirahat yang cukup. Sedangkan kesiapsiagaan mental yaitu kemampuan mengelola emosi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja, mencakup sikap positif dan kepercayaan diri. Menjaga kedua aspek ini memastikan PNS dapat bekerja secara optimal baik fisik maupun psikis. C. Etika, etiket, dan moral. Etika
Ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral berdasarkan penalaran dan nilai-nilai yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika mengkaji nilai-nilai moral. Etiket. Etiket adalah tata krama atau sopan santun dalam pergaulan yang mengatur cara kita bersikap, berbicara, dan bertingkah laku agar dapat diterima dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Misalnya, cara berpakaian, berdiri, duduk, dan berbicara. Moral. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam bertingkah laku. Moral merujuk pada nilai-nilai yang dipegang teguh secara pribadi. Tata tempat dalam kegiatan resmi. Tata tempat adalah aturan protokoler mengenai posisi duduk bagi pejabat negara dan tokoh masyarakat dalam acara resmi. Aturan ini menentukan prioritas berdasarkan jabatan, pangkat, atau kedudukan sosial seperti VIP atau VIC. Penunjukan dapat berasal dari jabatan, penghargaan, pernikahan dengan pejabat, kelahiran di dalam negara monarki, atau hak yang diatur undang-undang. Aturan dasar tata tempat mencakup posisi paling depan atau tengah untuk jabatan tertinggi, dan dalam posisi berjajar, tempat paling terhormat adalah di tengah, diikuti oleh sisi kanan. Pelanggaran terhadap aturan ini dianggap sebagai pelecehan jabatan. Pada slide selanjutnya akan saya tampilkan contoh pengaturan tata tempat berdasarkan beberapa posisi.